Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pelangi kasih-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami oleh karena Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau, dan kami rindu Tuhan. Kekuatan daripada-Mu Tuhan, meneguhkan kami sehingga kami dapat melewati segala beban, rintangan, tantangan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dan di dalam nama Yesus, kiranya pengurapan-Mu Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita menjadi lebih daripada pemenang. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan memperoleh jalan keluar. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan
Kami menyerahkan segala pergumulan kami. Saudara, masalah yang paling berat di dalam kehidupan kita itu adalah kalau kita mengalami beban-beban di dalam rumah tangga. Sebab firman Tuhan katakan bahwa diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu. Amin, saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati adonan rotimu, buah kandunganmu. Tuhan memberkati keluarga dan lembaga yang pertama yang diberkati, diurapi Tuhan, dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan itu adalah rumah tangga, saudara. Dan rumah tangga itu adalah simbol bagaimana kesatuan antara pria dan wanita dan menjadi kesatuan tubuh Kristus, lambang gereja Tuhan. Nah, kalau pernikahan kita itu adalah pernikahan yang bahagia di bumi, maka kita merasakan surga di bumi. Dan kita akan merasakan bagaimana keluarga kita bawa di dalam takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati, Tuhan tidak menghendaki ada perpisahan, perceraian di dalam rumah tangga. Mengapa, saudara? Sebab Tuhan memberkati kita untuk menjadi lebih daripada pemenang. Kalau kita ada masalah, masalah itu yang harus diselesaikan, bukan rumah tangga yang dibubarkan. Sebab firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus sendiri di Injilnya, yaitu ada di Injil Matius, ada di Injil Markus, dan di Injil-Injil yang lain. Tuhan memberkati rumah tangga dan menghendaki bahwa itu akan tetap untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan. Dalam Markus 10 ayat 1 hingga 12, kita akan renungkan bahwa Tuhan tidak menghendaki yang namanya perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri itu menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Pertanyaan saya adalah, perlukah kita menjelaskan lagi tentang ayat-ayat firman Tuhan ini? Tuhan tidak memberikan perumpamaan tentang perceraian, tetapi Dia memberikan penjelasan. Kalau perumpamaan kita bisa menafsir-nafsirkan, tapi kalau penjelasan itu merupakan satu perintah Tuhan. Makanya kalau dikatakan bercerai kemudian menikah lagi itu dikatakan zina. Sedangkan zina itu ada di dalam 10 perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan mengingini hak milik sesamamu manusia, yaitu menginginkan orang lain untuk menjadi istrimu, orang lain itu menjadi suamimu. Saudara, firman Tuhan ini sebetulnya tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu dijelaskan, hanya perlu dibaca, direnungkan, dan dipercayai. Tetapi yang jadi persoalan bahwa manusia ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya ada jawaban-jawaban lain, jawaban-jawaban tambahan dari sini. Sudah jelas firman Tuhan katakan, mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Oh, jadi kalau Musa memberi izin berarti itu sah. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah. Ketegaran hati itu sama dengan kekerasan hati. Karena ketegaran tengkuk, karena keinginan mereka sendiri. Yang mau bercerai kan bukan Musa. Tetapi kenapa mereka mendesak-desak Musa? Supaya keinginan mereka dikonfirmasi oleh orang lain. Supaya keinginan mereka dikonfirmasi oleh manusia. Dan hari-hari ini saudara, pengadilan ini kadang saya menjadi berpikir seperti ini. Pengadilan ini kadang mengambil keputusan yang sebetulnya bukan hak mereka. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Pengadilan dunia itu adalah pengadilan manusia. Jadi Tuhan sudah mempersatukan. Yang dua itu sudah menjadi satu. Satu tubuh, satu daging, satu di dalam hubungan suami istri, satu di dalam spirit. Yang sudah satu ini dipisahkan oleh kehendak manusia. Nah, saudara, kalau ada gugatan-gugatan perceraian sampai masuk di dalam pengadilan, itu sekarang sadis, saudara. Ketika ada salah satu pihak ingin menceraikan, maka dibawa kepada pengadilan. Di pengadilan itu, dengan aturan manusia yang ada, yang satu mungkin tidak menghendaki perceraian, tetapi pengadilan bisa ketok palu dan berkata cerai. Hanya karena ada satu orang dengan didukung dengan saksi ingin menceraikan pasangannya. Saudaraku yang diberkati, siapa yang menyuruh engkau menikah sejak awalnya? Lalu dibawa di hadapan Tuhan untuk disahkan, diberkati oleh hamba Tuhan. Bukankah engkau sendiri yang memilih pasanganmu untuk engkau nikahi? Dan engkau bawa di hadapan Tuhan. Hidup sehidup semati dengan janji pernikahan yang engkau buat sendiri di hadapan Tuhan. Ini bukan zaman Siti Nurbaya yang dijodoh-jodohkan, saudara. Jadi jodoh itu engkau bawa di hadapan mamamu, dibawa di hadapan papamu, barangkali juga dengan paksaan supaya orang tuamu menerima dia. Setelah diterima, kemudian kalian bawa dengan satu pesta pora yang mewah, bawa di hadapan Tuhan. Ada saksinya, bukan nggak tidak ada. Ada saksinya, engkau bawa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian disahkan di hadapan Tuhan. Sudah dipersatukan. Setelah ada masalah, ingin diceraikan oleh keinginan manusia. Tuhan tidak menghendaki yang namanya perceraian. Amin. Jadi jangan tanya, Ibu Pendeta, bolehkah bercerai? Baca aja sendiri. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa New King James Version. Tidak boleh ya, tidak boleh. Bagaimana kalau ada masalah ini? Bagaimana kalau ada masalah ini? Ya engkau yang putuskan sendiri. Engkau mau cerai, cerai dah. Engkau tidak mau cerai, tidak usah cerai. Jadi itu keputusanmu, jangan mengkonfirmasi, melegalisasi dari orang lain. Supaya kalau terjadi apa-apa, itu adalah keputusanmu di hadapan Tuhan. Makanya ketika dulu, di zaman perjanjian lama, pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, banyak mereka yang bercerai, mereka datang kepada Musa. Sehingga ketika mereka cerai, mereka katakan Musa yang menceraikan mereka. Kalau engkau bercerai, itu adalah keinginanmu sendiri. Bukan kehendak orang lain, bukan kehendak Tuhan apalagi. Itu adalah keinginanmu sendiri. Nah, saudara, kalau pertanyaannya begini, apakah kalau saya bercerai, saya itu adalah orang yang paling hina di dalam dunia ini? Saya katakan tidak, saudara. Nilaimu tidak ditentukan dari keputusanmu yang salah. Nilaimu tidak ditentukan dari dosa apa yang kamu perbuat. Karena nilaimu di hadapan Tuhan itu sama dengan harga bangsa-bangsa yang di dunia ini, yang ditukar dengan nyawamu, yaitu engkau mulia dan berharga di mata Tuhan. Lalu bagaimana jika saya sudah bercerai? Saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jangan pakai pembenaran dari kalimat orang lain supaya keputusanmu itu benar salahnya engkau pertanggungjawabkan sendiri, saudara, di hadapan Tuhan. Bukan kita sebagai hamba Tuhan yang mengkonfirmasi engkau benar atau salah. Tetapi ukurannya ada di dalam Alkitab. Tuhan katakan jangan bercerai, ya jangan. Kalau sudah terlanjur bercerai, saya mau katakan datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tanya Tuhan, saya harus mau bilang apa? Karena engkau sudah putuskan sendiri. Engkau bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Lalu kemudian engkau bercerai, tidak cerai mati, kemudian engkau menikah lagi. Engkau katakan, apakah saya zina atau tidak? Tanya sama Tuhan. Karena itu keputusan kamu. Firman Tuhan katakan, barang siapa menceraikan istrinya lalu menikah dengan perempuan lain, firman Tuhan katakan, ia hidup di dalam perzinahan terhadap istri. Kalau firman Tuhan yang berkata seperti itu, jangan tanya hamba Tuhan. Lalu apakah saya zina atau tidak? Tanya sendiri sama firman. Jangan kamu melakukan pembenaran dari keputusan yang kamu buat. Kalau Tuhan katakan zina, berarti zina. Kalau engkau dari perceraian engkau sudah lakukan, engkau mau bertobat, datang kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tapi jangan bawa-bawa manusia yang lain. Jangan bawa-bawa hamba Tuhan. Oleh karena mereka, maka saya begini. Lalu saya dikatakan berzina dan lain sebagainya. Saudara, jangan punya kebiasaan menyalahkan statement hamba Tuhan
oleh karena engkau sendiri yang mengambil keputusan yang salah. Nah, sekarang kalau engkau merasa terintimidasi, datang sama Tuhan, itu aja. Dari saya sebagai hamba Tuhan katakan itu aja. Datang sama Tuhan. Lakukan pemberesan, berurusan dengan Tuhan. Tuhan akan kasih kita. Bagaimana engkau memulai kehidupan baru. Kenapa Tuhan tegas terhadap perceraian? Saudara, persoalan perceraian ini, apa, mengapa, bagaimana, itu berputar-putar di masalah otak manusia. Masalah kejiwaan. Apa sih itu perceraian? Gak usah ditanya. Perceraian itu perpisahan kedua belah pihak yang dipersatukan. Gak usah dibesar-besarkan dengan banyaknya pertanyaan. Mengapa orang bercerai? Nah, ini dia. Alasan yang dibuat itu dari masalah yang paling besar sedikit pun. Sampai masalah yang paling gak ada masalah. Orang bisa bercerai. Jadi mengapa terjadi perceraian? Gak usah ditanya mengapa. Apa aja bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Istri nggak bikin kopi terhadap suami, istri nggak perhatian dengan suami, itu bisa jadi alasan untuk perceraian. Tapi ada rumah tangga yang sekalipun sudah dipukul, sekalipun sudah diusir di dalam rumah tangga, sekalipun sudah dianiaya, mereka tidak juga bercerai. Karena ada pihak yang ingin bertahan dan menghadirkan Tuhan, kemudian mengalami pemulihan. Jadi relatif, saudara, mengapa orang bercerai? Dari masalah yang nggak ada menjadi ada, dan diada-adakan kemudian bercerai. Karena semua ada di jiwa manusia. Jiwa manusia itu tidak akan mencapai kepuasan. Karena dia selalu mencari pembelaan. Kan suami saya begini, apalagi dia sudah jual tanah, apalagi dia sudah ini lakukan, dia sudah ambil tanah saya, dia sudah ambil harta saya. Semua bisa jadi salah kalau kita salah-salah. Tapi saudara, kalau kita cari jalan keluar, selalu akan ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, engkau akan diberikan kekuatan dan jalan keluar supaya engkau dapat menanggungnya. Tidak ada masalah yang tidak dapat ditanggung. Tetapi kenapa orang bercerai? Mengapa, dan mengapa? Karena mereka memilih untuk mengakhiri hubungan. Mereka memikir untuk mengakhiri hubungan lalu punya pasangan yang lain. Karena itu memang tujuan mereka. Karena udah nggak suka. Karena pengen punya pasangan yang lain. Karena pengen punya sesuatu yang lebih baik. Mungkin dulu kurang kaya, mau mendapatkan orang yang lebih kaya. Mungkin dulu kurang ganteng, mau mendapatkan orang yang lebih ganteng. Mungkin dulu kurang cantik, akan mendapatkan yang lebih cantik lagi, yang lebih muda lagi, yang lebih, dan lebih. Atau tidak ingin bercerai tapi menambah. Jadi poligami atau poliandri. Saudara, perceraian, mengapa? Alasan itu ada di pikiran manusia. Dan bagaimana seseorang bercerai itu kadangkala dibarengi dengan perseteruan, dibarengi dengan sengketa-sengketa pengadilan, sengketa tanah mengikuti di dalamnya, sengketa pembagian harta gono gini, menghujat dan lain sebagainya. Itu bukan perbuatan-perbuatan manusia roh. Dan kalau engkau sudah ada di dalam Tuhan, lalu engkau proses perceraianmu itu mengakibatkan orang-orang lain disakiti, nah saudara tidak hidup di dalam roh. Saudara tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena engkau mengandalkan bagaimana melihat bagaimana manusia lama. Bagaimana engkau bisa katakan engkau anak Tuhan, tapi engkau menghendaki perceraian dan dengan pola-pola daging, pola-pola manusia lama menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga. Semuanya ada di pikiran dan perasaan, kehendak dan emosi. Keinginan mata ada di sana, keinginan daging ada di sana, keangkuhan hidup ada di sana ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Saudara, tidakkah engkau mencari pengadilannya Tuhan, bukan mencari pengadilan manusia untuk menyelesaikan hidup nikahmu? Tapi sudahlah, hamba Tuhan bukan untuk menjudge, baca saja firman Tuhan. Kalau engkau peka terhadap Roh Kudus, respon terhadap firman Tuhan. Jangan mengata-ngatai hamba Tuhan. Masa saya dikatakan jina ini itu? Ya terserah saudara. Baca aja firman, selesai. Maleakhi 2 ayat 14 hingga 16 berkata, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saudara, ada istri muda, ada istri masa muda. Istri masa muda adalah istri yang engkau nikahi sejak awal hidup nikahmu. Jadi saudara, Tuhan yang menjadi saksi dengan istri masa mudamu yang kau pilih. Kepadanya engkau telah tidak setia, padahal teman sekutumu dan teman seperjanjianmu. Saudara, istri itu bukan teman
hidup di dalam satu kedagingan untuk hidup berhubungan sama-sama suami istri. Tapi dia adalah teman sekutu, teman seperjanjianmu, teman perjanjian di hadapan Tuhan. Ada kontraktual yang secara jasmani dan rohani kita teken dengan di hadapan Tuhan. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, bahkan Tuhan tahu bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah keturunan ilahi. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi dengan orang dengan berbagai macam alasan ingin bercerai, padahal di dalam kehidupannya sesungguhnya ia sudah tidak setia terhadap istri, sudah menduakan, sudah mentigakan, lalu mencari-cari alasan. Jangan ada kekerasan di dalam hidup nikahmu, jangan ada perselingkuhan, ketidaksetiaan, jangan berkhianat karena mereka adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukan kehendak Tuhan untuk bercerai, titik. Kalau itu terjadi di dalam kehidupanmu, datang kepada Tuhan. Jangan salahkan firman. Boleh bikin Alkitab sendiri, lalu engkau namai kitab atas namamu. Saudara, amin. Jangan saudara bikin Alkitab sendiri, saudara. Jangan mencampur adukan perasaan dengan kebenaran. Saudara, sebab pintu kasih karunia Tuhan itu pun yang pegang kunci itu Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Mengenai perceraian, yang pertama itu bukan kehendak Tuhan. Karena itu terjadi karena ketegaran hati manusia, karena kekerasan hati manusia, keinginan dan inisiatif manusia. Perceraian itu bukan kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang mengusahakannya, wah, Tuhan ampunilah dia. Apalagi kalau perempuan yang menginginkan perceraian, lalu sudah ada laki-laki lain yang menunggu dia untuk menikahi dia. Dan pura-pura tidak tahu, pura-pura membutakan mata hatinya, lalu memunculkan dosa-dosa suaminya hanya untuk pembelaan diri. Kalau kau bertanya, apakah itu salah saya? Jangan tanya pendeta dong, kan kamu yang lebih tahu. Jangan mengkambing hitamkan orang lain hanya gara-gara engkau sendiri yang engkau melanggar. Engkau sudah lebih dahulu dengan orang lain, lalu engkau setting perceraianmu dengan sengaja. Supaya dengan demikian, engkau memunculkan kesalahan-kesalahan dari pasangan. Ya, kemudian melakukan perceraian itu atas inisiatifmu sendiri. Bertobatlah. Jangan menyalahkan firman, jangan menyalahkan hamba Tuhan. Bertobatlah. Tanya Tuhan, jangan tanya pendeta. Nggak usah konsul-konsul. Kalau sendiri engkau yang tahu di mana kesalahan dan dosamu. Perceraian mengakibatkan kerusakan. Laki-laki yang perempuan yang sudah dipersatukan dalam nikah kudus sudah menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan mereka dua menjadi satu, makanya sudah menjadi satu daging. Akibat perceraian pasti seperti materai, saudara, yang lem dan perangko sudah ditempelkan di amplop. Kalau itu mau dibuka lagi, pasti ada pihak yang terluka. Anak-anak pasti akan menjadi korban. Diri sendiri akan menjadi korban. Saudara, bagaimana bisa dipulihkan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya saudara. Saya juga mau menghibur bagi anak-anak korban perceraian. Bagi keluarga-keluarga yang korban perceraian yang tidak menginginkan perceraian itu. Yang saya mau tegaskan bahwa memang itu bukan kehendak. Kalaupun itu terjadi di dalam kehidupanmu, engkau juga adalah pelaku yang melakukan perceraian itu. Saya cuma mau katakan, engkau lakukan itu di dalam ketidaktahuan dan kebinasaan. Saya mau katakan, kiranya Tuhan memulihkan engkau. Asal engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan bercerai, gagal, kawin lagi, nikah lagi. Apalagi sampai 2, 3 kali, 4 kali. Aduh saudara, dosamu itu sudah begitu menumpuk di hadapan Tuhan karena ada unsur kesengajaan. Perceraian mengakibatkan kerusakan mental, baik yang bercerai maupun anak-anaknya. Apalagi anak-anak. Jangan egois, saudara. Apalagi kalau kita perempuan, jangan egois. Hanya karena keinginan kita juga laki-laki. Jangan egois hanya karena keinginan kita. Anak-anak yang menjadi korban, saudara. Kekecewaan mereka tumbuh di dalam kehidupan yang minder, tidak berkembang mental mereka karena merasa tidak dicintai, merasa tidak diinginkan, ya. Merasa tidak diinginkan oleh papanya, ditinggalkan begitu saja. Mental itu akan mengalami kerusakan. Atau kemudian mereka hidup baik-baik dengan keluarga dan rumah tangga yang baru. Tetapi anak ini yang dipisahkan dengan papa kandungnya.
Dia kemudian membenci ayah kandungnya, ya, membenci itu juga kerusakan. Di dalam dia ada satu benih seperti gunung es yang siap meledak kapan saja, bahwa dia adalah seseorang yang sudah rusak mentalnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Engkau korban perceraian atau mengorbankan orang lain untuk bercerai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memulihkan. Tapi ingat, kalau bisa memungkinkan, janganlah bercerai. Perceraian tidak dapat dilakukan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perceraian dilakukan manusia tidak sah di hadapan Tuhan. Saudara, manusia menceraikan lewat surat pengadilan, dan pengadilan ini kalau engkau hakim, engkau pengacara perceraian, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan menceraikan orang lain. Itu bukan tugasmu. Tuhan aja tidak menceraikan. Manusia kok menceraikan? Jangan, saudara. Besar dosa kita. Apalagi dengan sudah terima uang, ya. Saudara sudah terima uang. Lalu saudara membuat satu keputusan yang merugikan rumah tangga yang sedang berusaha dibangun kembali. Bertobat, saudara. Amin. Dalam menghadapi pernikahan, yang pertama, saat lelah, istirahatlah tapi jangan menyerah. Saat lelah, istirahatlah, jangan menyerah. Saudara, dalam menghadapi pernikahan, jikalau engkau ada masalah, saat lelah, istirahatlah tapi jangan menyerah. Amin. Tetaplah berjuang. Jangan menyerah dengan keadaan, bangkitlah. Kamu pasti bisa. Yang kedua, bangkitkan iman. Berjuang untuk rumah tanggamu, berjuang untuk suamimu, berjuang untuk istrimu. Mungkin tidak mudah, apalagi mungkin engkau mengalami KDRT dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu selalu akan ada pertolongan. Bangkitkan imanmu supaya engkau memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kembali. Pasti ada jalan. Saya menghormati ibu-ibu yang mengalami korban juga dari KDRT, yang sudah ingin sekali bercerai karena udah mengalami tekanan yang begitu hebat. Saya empati dengan ibu-ibu semuanya. Kiranya Tuhan menolong saudara. Tapi bangkitkan iman. Kalau Tuhan di pihak kita, pasti akan ada solusi. Bahkan suamimu akan diubahkan oleh Tuhan jika kita setia. Yang ketiga, jika menyerah, jangan pada keadaan, tapi menyerah pada Tuhan. Yang ketiga, berserah pada Tuhan. Tuhan, yuk, amin. Karena Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar. Manusia dapat mereka-reka, tapi Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk orang-orang yang ingin bercerai dalam rumah tangganya karena tidak tahan, tidak kuat, sudah mengalami KDRT, sudah mengalami bagaimana secara finansial tidak lagi dibiayai. Kami paham di dalam keadaan mereka Tuhan, tapi kami berdoa agar mereka tidak buru-buru untuk bercerai, tetapi mereka menyelesaikan segala sesuatu di dalam pertolongan Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu ketika engkau menghadapi masalah yang di ujung kehidupan yang ingin bercerai. Tuhan tolong agar mereka berserah, jangan menyerah, bangkitkan iman, dan serahkan dirimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Kami berdoa memberkati keluarga-keluarga muda yang masih 1 tahun, 2 tahun, yang masih mengalami pergumulan-pergumulan di dalam pertengkaran dan sebagainya. Ya Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Pernikahan beda agama, yang kemudian ada anak yang kemudian bercerai, berpisah berpuluh-puluh tahun. Tuhan Yesus, ampunilah mereka Tuhan. Kami tidak mau menghakimi karena kami juga tahu bahwa kami butuh kasih karunia Tuhan di dalam membangun pernikahan. Kami berdoa agar mereka kuat dan menjadi kuat. Jangan mereka dilemahkan, terintimidasi oleh perkataan firman yang iblis pakai untuk menjatuhkan. Tapi biarlah mereka di dalam hidup nikah mereka, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada begitu banyak anak-anak yang mengalami fatherless karena orang tuanya bercerai. Istri-istri yang tidak tahan terhadap suami menjadi wanita karir dan kemudian memilih untuk meninggalkan pernikahan, meninggalkan suaminya. Kiranya hidup mereka Tuhan dikuduskan, diberkati dalam nama Yesus. Ampunilah salah dan dosa mereka Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya rumah tangga ini mengalami pemulihan, kesehatan, kekuatan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka ada pemulihan. Kami juga berdoa untuk pernikahan-pernikahan yang sudah terlanjur bercerai, yang mereka lakukan ketika mereka yang di luar Tuhan maupun ketika mereka sudah ada di dalam Tuhan. Mereka lakukan karena emosi yang mereka alami, karena mereka mengalami kejatuhan, karena mereka mengalami kegagalan. Biarlah mereka memperkarakan hidup mereka di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar
supaya mereka dapat menanggungnya, dibebaskan dari segala yang jahat, dipulihkan dari segala belenggu-belenggu ikatan Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang mengalami menjadi korban KDRT di dalam rumah tangga mereka. Bapa, kuatkan hati mereka, agar mereka dapat mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, dan mereka mendapatkan kekuatan, bahkan kemampuan finansial untuk dapat memelihara kehidupan keluarga dan anak-anak mereka. Mungkin mereka ditinggalkan suami sehingga mereka tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan. Tuhan, tolong mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa memberkati keluarga-keluarga ini yang di ujung tanduk, di ujung perceraian, yang sudah terlanjur bercerai. Tuhan, kiranya memulihkan keadaan mental anak-anak mereka yang mengalami kerusakan hubungan suami dan istri yang sudah retak. Tuhan, kiranya memulihkan Bapa. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang sudah retak, gading yang sudah retak, tidak ada yang mustahil. Caranya Tuhan, bukan cara kami. Dan kami mohon ampun, jangan sampai kami menghakimi keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan akan mengalami pemulihan dan terus mengalami kekuatan baru dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini, kiranya diberkati. Kami juga berdoa bagi semua yang sakit, yang berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberkati keluargamu. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Sehingga kami diberkati menjadi lebih daripada pemenang. Semua yang percaya diberkati Tuhan, semua katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.